Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam Renungan Hidup dalam Iman. Pagi hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan dari Matius 2 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah Bapak Ibu, kita tahu bahwa kisah ini adalah tentang orang-orang Majus. Dan tema maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain merupakan tema dari KWI dan juga PGI di tahun 2022 ini. Saudara, apa yang menarik dari tema ini? Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ketika merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya menemukan bahwa melalui kisah orang Majus ini mau memberikan satu pesan kepada kita, mau mengingatkan kita tentang bagaimana kita boleh peka terhadap kehendak dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita tahu Bapak Ibu bahwa orang-orang Majus ini bukanlah orang-orang Yahudi. Ya, mereka bukanlah orang-orang Israel yang mengerti tentang janji kedatangan Mesias, kedatangan Raja Israel yang sudah dinubuatkan 700 tahun sebelumnya. Nah, orang-orang Majus ini berasal dari negara Persia, negara Babel, daerah-daerah sana. Namun melalui petunjuk sebuah bintang, orang-orang Majus ini bisa menangkap dan bisa menyimpulkan bahwa telah lahir seorang raja yang luar biasa. Dan mereka melihat dan mengikuti petunjuk dari bintang itu sehingga mereka sampai ke Yerusalem. Tentunya Bapak Ibu, di sana mereka juga bingung ya, karena ternyata setelah mereka sampai di sana, bintang yang tadinya menuntun mereka dari timur itu hilang. Lalu apa yang mereka lakukan? Nah, menariknya orang-orang Majus ini, saudara, mereka tidak kehilangan akal ya. Mereka tentu berpikir kalau ya yang lahir ini adalah seorang raja, maka petunjuk yang paling penting adalah mereka pergi seorang raja. Dan pada saat itu mereka mendatangi Raja Herodes ya, yang merupakan raja di wilayah Yudea. Orang-orang Majus ini menemui Raja Herodes. Dan saudara, menarik ya, ketika Herodes mendengar berita bahwa telah lahir seorang raja, katanya, kita tahu bahwa bagaimana respon daripada Raja Herodes. Dia terkejut ya. Namun di samping dia terkejut, dia juga pengen tahu sebenarnya siapa raja yang dimaksudkan. Maka dia memanggil para imam, memanggil orang-orang ahli-ahli Taurat yang mengerti benar tentang nubuat tentang Mesias ini. Lalu kita tahu bahwa dari pemberitahuan para imam inilah diberitahukan tempat daripada kelahiran raja itu. Ya, melalui kitab Mika, para imam menemukan bahwa raja yang dinubuatkan itu ternyata akan lahir di Bethlehem. Nah, saudara, bermodal daripada pesan dari para imam ini, akhirnya orang-orang Majus pergi ya, melalui petunjuk dari para imam ini. Namun yang menarik, saudara-saudara, ketika kita melihat respon daripada Herodes ini, ketika dia berkata, pergilah ya, carilah raja itu, dan kalau kamu sudah menemukannya, ya beritahukanlah juga kepadaku, karena aku juga akan menyembah dia. Kita tahu akhir daripada kisah ini, dan juga ini yang menjadi kesimpulan daripada Matius pasalnya yang kedua ini. Ketika kita melihat ketika para Majus ini keluar, lalu kemudian mereka senang karena bintang yang tadinya sudah pergi, sudah hilang, tiba-tiba muncul kembali. Dan bintang inilah yang menghantarkan mereka tepat ya di tempat di mana Yesus lahir, di mana Yesus tinggal. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika orang Majus ini berjumpa dengan Yesus, mereka bersukacita, lalu mereka membawakan emas, kemenyan, dan mur sebagai persembahan mereka kepada Raja. Dan tibalah kita kepada bagian teks yang kita baca tadi. Ternyata saudara-saudara, sekalipun Herodes ya terlihat
tulus ketika dia berkata, "Beritahukan kepadaku di mana raja itu lahir, nanti aku akan menyembah dia." Namun ternyata ketulusan yang terlihat di depan mata, Tuhan yang paling tahu hatinya. Maka Tuhan menjaga orang-orang Majus, dan Tuhan juga menjaga bayi Yesus dari niat jahat Herodes. Sehingga melalui mimpi dikatakan Tuhan menuntun orang-orang Majus ini untuk pergi kembali ke tempatnya melalui jalan lain dan tidak kembali kepada Herodes. Saudara, tema "Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain" ini memberikan satu pesan Natal bagi saya pribadi. Bagaimana belajar peka dengan pimpinan Tuhan, sebagaimana orang-orang Majus yang bukan orang Israel, yang bukan orang-orang Yahudi, namun melalui petunjuk Tuhan mereka bisa berjumpa dengan Sang Mesias itu. Tuhan memakai wahyu umum, yaitu bisa kita katakan bintang merupakan wahyu umum Tuhan untuk menuntun orang-orang Majus ini berjumpa dengan Mesias. Namun ternyata tidak cukup hanya dengan wahyu umum, ya. Perlu wahyu khusus, yaitu Alkitab, firman Allah. Karena di mana ditemukan bayi itu, tepatnya hanya ditemukan di dalam Alkitab, yaitu di Betlehem. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini saya mau mengajak setiap kita untuk belajar peka dengan pimpinan Tuhan. Kalau orang-orang Majus nggak peka dengan tuntunan bintang, dan mereka juga nggak taat ketika Raja Herodes melalui para imam dan ahli-ahli Taurat menunjukkan bahwa Betlehem adalah tempatnya. Bahkan kalau orang-orang Majus nggak peka lagi dengan tuntunan bintang yang kedua kalinya untuk menuntun mereka ke tempat di mana Yesus ada. Dan yang terakhir, kalau orang-orang Majus ini nggak peka ketika Tuhan menyampaikan pesannya melalui mimpi, maka saya yakin saudara, baik orang Majus akan ketemu dengan Herodes, dan kita tahu bagaimana akhir ceritanya andaikan orang Majus ini bertemu dengan Herodes. Karena di dalam bagian-bagian selanjutnya diberitakan ketika Herodes tahu dia diperdaya, dia menjadi marah, lalu membunuh semua orang bayi laki-laki di bawah 2 tahun. Nah, dalam masa-masa menjelang merayakan Natal 24 ini, saya mengajak untuk setiap kita boleh belajar semakin peka dengan pimpinan dan kehendak Tuhan. Dan tentunya peka dengan pimpinan Tuhan nggak pernah kita bisa lepaskan dari keintiman, ya, terkoneksi dengan Tuhan. Untuk kita bisa peka dengan kehendak Tuhan, bahwa itu adalah kehendak Tuhan bagi kita, harus kita intim dengan Tuhan. Sehingga kita tidak menjadikan kehendak kita sendiri, lalu kita mengatakan bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Mari kita belajar terus berrelasi intim dengan Tuhan, sehingga melatih kita boleh semakin peka dengan kehendaknya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur melalui kehidupan orang Majus, Tuhan mengingatkan kami kembali agar kami boleh terus peka dengan kehendak Tuhan. Kalau orang-orang Majus peka dan taat terhadap kehendak-Mu Tuhan, maka kami pun Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, kami pun mau belajar peka untuk kami boleh taat terhadap kehendak dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan menyerahkan kehidupan kami di dalam masa-masa perayaan Natal ini ke dalam tangan penghatian Tuhan, agar Tuhan boleh terus memimpin kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.